Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai linear programming the two-phase simplex method fungsi maksimum dengan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 7 kelas A, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2025 sampai 2026. Dengan anggota kelompok 7, dengan nama Muhammad Fali Fairuz, dengan NPM 24032010031 sebagai ketua, Saya Mufti Alfarobi, NPM 240320101005 sebagai wakil. Saya Chandra Di Kusuma dengan NPM 24032010009 sebagai anggota. Saya Muhammad Wahyu Andika Putra Pratama dengan NPM 24032101041 sebagai anggota. baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yang dimana diketahui persoalan linear programming sebagai berikut. Dengan maksimumkan nilai Z sama dengan 10x1 ditambah 11x2 ditambah 13x3 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 20, 2x1 ditambah x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 18, x1 ditambah 4x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 30 dengan syarat X1 sampai X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the two-phase simplex method dan tentukan keputusan yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian, yang dimana terdapat bentuk standar dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 10x1 ditambah 11x2 ditambah 13x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 ditambah 0x7. Lalu kita pindah ke ruas kiri menjadi Z dikurangi 10x1 dikurangi 11x2 dikurangi 13x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 dikurangi 0x7 sama dengan 0 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 20, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x4 sama dengan 18, x1 ditambah 4x2 ditambah x3 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. Dengan syarat x1 sampai dengan x7 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita masuk ke fase 1. Fungsi tujuan minimumkan X0 sama dengan X6 tambah X7, X0 dikurangi X6 dikurangi X7 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 tambah x6 sama dengan 20, 2x1 tambah x2 tambah 3x3 ditambah x4 sama dengan 18, x1 ditambah 4x2 ditambah x3 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. Dengan syarat x1 sampai x7 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke step 1. Terlihat pada tabel, pada baris X0 memiliki nilai 0, 0, 0, 0, 0, minus 1 dengan RHS 0. Dapat kita lihat bahwa pada X6 dan X7 terdapat bilangan artificial. Selanjutnya, kita membuat baris 0 baru dengan rumus baris 0 lama ditambah dalam kurung 1 dikali baris 1 tambah dalam kurung 1 dikali baris 3. Maka didapat dengan nilai baris 0 baru pada tabel selanjutnya yaitu pada baris X0 4, 5, 3, 0, minus 1, 0, 0 dengan RHS-nya 50. Selanjutnya, kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci, yang dimana pada kolom kunci dicari yaitu dengan bilangan positif terbesar, yaitu maka didapat kolom kuncinya yaitu X2. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci yang dimana bilangan RHS dibagi dengan kolom kunci. Maka didapat pada X6 20 dibagi 1 sama dengan 20, pada X4 18 bagi 1 sama dengan 18, lalu pada X7 30 dibagi 4 sama dengan 7,5, maka kita dapat baris kuncinya yaitu X7 dengan nilai positif terkecil.
Selanjutnya, pada baris kunci diubah dengan membagi angka pada perpotongan antara kolom kunci dibagi dengan baris kunci. Sehingga didapat pada X1 yaitu 1 dibagi 4 dengan hasil 1/4. Lalu pada X2, 4 dibagi 4 yaitu dengan hasil 1. Pada X3, 1 dibagi 4 mendapatkan hasil 1/4, lalu 0 dibagi 4 mendapatkan hasil 0, lalu minus 1 dibagi 4 yaitu minus 1/4, lalu 0 dibagi 4 menjadi 0, 1 dibagi 4 yaitu 1/4, kemudian 30 dibagi 4 mendapatkan hasil 15/2. Oke, selanjutnya masukkan baris kunci ke baris yang kedua. Untuk baris yang pertama adalah baris X0 itu sendiri dimasukkan tanpa merubah apapun. Untuk angka 5 paling kiri, ini adalah angka kolom kunci pada baris tersebut. Untuk rumusnya yaitu 4 dikurangi 5 dikali 1/4 hasilnya 11/4. 5 dikurangi 5 dikali 1 hasilnya 0 dan seterusnya sampai 50 dikurangi 5 dikali 15/2 hasilnya 25/2. Oke, selanjutnya baris 1. Untuk baris pertama yaitu angka yang ada pada baris 1 sendiri dan yang untuk baris kedua adalah baris kunci. Untuk angka 1 adalah angka kolom kunci pada baris tersebut. Oke, rumusnya 3 dikurangi 1 dikali 1/4 hasilnya 11/4. 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0. Seterusnya sampai 20 dikurangi 1 dikali 15/2 hasilnya 25/2. Tuh, selanjutnya ada baris 2 yaitu baris pertama adalah baris 2 tersebut. Untuk baris yang kedua yaitu baris kunci dan angka 1 adalah angka kolom kunci pada baris tersebut. Oke, selanjutnya untuk rumusnya yaitu 2 dikurangi 1 dikali 1/4 yaitu hasilnya 7/4. 1 dikali 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0, seterusnya sampai 18 kurangi 1 dikali 15/2 hasilnya 21/2. Selanjutnya, hasil perhitungan tadi dimasukkan pada tabel berikut. Langkah pertama adalah menentukan kolom kunci dengan mencari nilai positif terbesar pada baris X0. Maka dipilih kolom X1 dengan nilai sebesar 11/4. Selanjutnya menentukan baris kunci dengan menghitung angka pada kolom RHS dibagi angka pada kolom kunci. Maka didapatkan X6 sama dengan 25/2 dibagi 11/4 sama dengan 4,54. X4 sama dengan 21/2 dibagi 7/4 sama dengan 6. X2 sama dengan 15/2 dibagi 1/4 sama dengan 30. Cara menentukan baris kuncinya dengan memilih nilai positif terkecil, maka dipilih baris X6 dengan nilai 4,54. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai pada baris kunci dengan cara menghitung angka pada baris kunci dibagi angka perpotongan baris kunci dan kolom kunci yaitu 11/4. Sehingga perhitungannya didapatkan 11/4 dibagi 11/4, 0 dibagi 11/4, 7/4 dibagi 11/4, 0 dibagi 11/4, 1/4 dibagi 11/4, 1 dibagi 11/4, min 1/4 dibagi 11/4, dan 25/2 dibagi 11/4. Selanjutnya perhitungan pada baris X0. Masukkan baris kunci ke baris yang kedua. Baris pertama adalah baris X0 itu sendiri dimasukkan tanpa merubah apapun. Untuk angka 11/4 paling kiri itu adalah angka kolom kunci pada baris tersebut. Untuk rumusnya yaitu 11/4 dikurangi 11/4 kali 1 hasilnya 0. 0 kurangi 11/4 dikali 0 hasilnya 0 dan seterusnya sampai 25/2 dikurangi 11/4 dikali 50/11 hasilnya 0. Untuk selanjutnya pada baris 2, untuk baris yang pertama adalah baris 2 itu sendiri. Untuk baris yang kedua yaitu baris kunci dan nilai 7/4 adalah angka kolom kunci pada baris tersebut. Dengan rumus 7/4 dikurangi 7/4 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikurangi 7/4 dikali 0 hasilnya 0 sampai dengan 21/2
dikurangi 7/4 dikali 50/11 yaitu 28/11. Oke, selanjutnya pada baris 3. Untuk baris yang pertama adalah nilai baris 3 itu sendiri. Untuk baris yang kedua adalah baris kunci, dan nilai 1/4 adalah nilai kolom kunci pada baris tersebut. Untuk rumusnya yaitu 1/4 dikurangi 1/4 dikali 1, hasilnya 0. 1 dikurangi 1/4 dikali 0, hasilnya 1. Seterusnya sampai 15/2 dikurangi 1/4 dikali 50/11, hasilnya yaitu 70/11. Selanjutnya, step 3, kita lihat pada tabel berikut. Pada baris X0 memiliki nilai 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, dengan nilai RHS 0. Karena X0 sama dengan 0, problem mempunyai solusi visible dan lanjut ke fase 2. Untuk variabel X6 dan X7 tidak diikutsertakan pada fase 2. Selanjutnya fase 2 step 1. Kita perhatikan pada tabel tersebut, pada baris ZJ-JJ memiliki nilai minus 10, minus 11, minus 13, 0, 0 dengan nilai RHS 0. Selanjutnya kita ubah baris 0 baru menggunakan rumus baris 0 lama ditambah 10 dikali baris 1 ditambah 11 dikali baris 3. Maka didapatkan hasil baris ZJ-JJ-nya yaitu 0, 0, minus 62/11, 0, minus 23/11 dengan nilai RHS 1270/11. Kemudian kita mencari kolom kunci dan baris kunci, yang dimana saat mencari kolom kunci, angka yang dicari adalah minus terbesar. Didapatkan minus terbesar yaitu minus 62/11 pada kolom X3. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi nilai RHS dengan kolom kunci tadi, yaitu 50/11 dibagi 7/11 sama dengan 7,1428. Selanjutnya 28/11 dibagi 18/11 sama dengan 1,555. Dan terakhir 70/11 dibagi 1/11 sama dengan 10. Maka didapat hasil positif terkecil yaitu 1,555 pada baris X4. Selanjutnya, menentukan nilai pada baris kunci dengan cara menghitung angka pada baris kunci dibagi angka perpotongan baris kunci dan kolom kunci, yaitu 18/11. Sehingga perhitungannya 0 dibagi 18/11, 0 dibagi 18/11, 18/11 dibagi 18/11, 1 dibagi 18/11, 1/11 dibagi 18/11, dan 28/11 dibagi 18/11. Selanjutnya, perhitungan atau cara yang kedua. Pada perhitungan baris ZJ-JJ pada baris pertama merupakan angka pada baris ZJ-JJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Dan angka minus 62/11 merupakan angka pada baris ZJ-JJ yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk cara perhitungannya yaitu 0 dikurangi minus 62/11 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi minus 62/11 sama dengan 0. Minus 62/11 dikurangi minus 62/11 dikali 1 sama dengan 0. Terus sampai dengan 1270/11 dikurangi minus 62/11 dikali 14/9 sama dengan 1118/9. Selanjutnya untuk perhitungan baris 1. Pada baris 1 merupakan angka pada baris X6. Untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Untuk angka 7/11 merupakan angka pada baris X6 yang terkena kolom kunci.
Kemudian untuk cara perhitungannya yaitu 1 dikurangi 7/11 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 7/11 dikali 0 sama dengan 0. Terus sampai dengan 50/11 dikurangi 7/11 dikali 14/9 sama dengan 32/9. Selanjutnya untuk perhitungan baris 3, pada baris pertama merupakan angka pada baris X7. Untuk baris yang kedua merupakan angka pada baris kunci. Untuk angka 1/11 merupakan angka pada baris X7 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk cara perhitungannya yaitu 0 dikurangi 1/11 dikali 0 sama dengan 0. Sampai dengan 70/11 dikurangi 1/11 dikali 14/9 sama dengan 56/9. Selanjutnya step 2. Kita perhatikan pada tabel tersebut, pada baris ZJ min CJ didapatkan nilai 0,0031/9 minus 16/9 dengan nilai RAS 1118/9. Kemudian kita mencari kolom kunci dan baris kunci, yang dimana saat mencari kolom kunci, angka yang dicari adalah minus terbesar, yaitu didapatkan minus terbesar minus 16/9 pada kolom X5. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi nilai RHS dengan kolom kunci tadi, yaitu 32/9 dibagi 1/18 sama dengan 64. 14/9 dibagi 1/18 sama dengan 28. Dan 56/9 dibagi minus 5/18 sama dengan minus 22,4. Maka didapat hasil positif terkecil yaitu 28 pada baris X3. Selanjutnya kita menentukan nilai pada baris kunci dengan menghitung angka pada baris kunci dibagi angka perpotongan baris kunci dan kolom kunci, yaitu 1/18. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dibagi 1/18, 0 dibagi 1/18, 1 dibagi 1/18, 11/18 dibagi 1/18, 1/18 dibagi 1/18, dan 14/9 dibagi 1/18. Selanjutnya baris ZC min CJ. Pada baris pertama merupakan angka pada baris ZC min CJ. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci baru. Angka min 16/9 merupakan angka pada baris ZC min CJ yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya, 0 dikurangi min 16/9 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi min 16/9 dikali 0 sama dengan 0. Sampai 1118/9 dikurangi min 16/9 dikali 28 sama dengan 174. Selanjutnya baris 1. Pada baris pertama merupakan angka pada baris 1. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci baru. Angka 1/18 merupakan angka pada baris 1 yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya, 1 dikurangi 1/18 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 1/18 dikali 0 sama dengan 0. Sampai 32/9 dikurangi 1/18 dikali 28 sama dengan 2. Selanjutnya baris 3. Pada baris pertama merupakan angka pada baris 3. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci baru. Angka min 5/18 merupakan angka pada baris 3 yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya, 0 dikurangi min 5/18 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurangi min 5/18 dikali 0 sama dengan 1. Sampai 56/9 dikurangi min 5/18 dikali 28 sama dengan 14.
Setelah dilakukan perhitungan tadi, maka didapatkan tabel step 3 berikut. Karena angka pada baris ZC min ZC sudah berangka positif semua, maka hasil perhitungan sudah optimal. Pada tabel step 3 berikut, didapatkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 0, dan Z didapatkan sama dengan 174. Selanjutnya uji Z dan batasan-batasan. Pada uji Z, Z sama dengan 10X1 ditambah 11X2 ditambah 13X3 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 11 dikali 14 ditambah 13 dikali 0 sama dengan 174. Z sama dengan RHS, terbukti sama. Selanjutnya uji batasan-batasan. Pada batasan pertama, 3X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 20. 3 dikali 2 ditambah 14 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 20. 20 sama dengan 20, sesuai dengan syarat batasan. Di batasan kedua, 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 lebih kecil sama dengan 18. 2 dikali 2 ditambah 14 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 18. 18 lebih kecil sama dengan 18, sesuai dengan syarat batasan. Pada batasan ketiga, X1 ditambah 4X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 30. 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 14 ditambah 0 lebih besar sama dengan 30. 58 lebih besar sama dengan 30, sesuai dengan syarat batasan. Jadi, solusi optimal dengan nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 174. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.